Setiap cangkir menyimpan perjalanan panjang, dari tanah tempat ia tumbuh hingga akhirnya tersaji di hadapan kita. Namun, seberapa banyak dari perjalanan itu yang benar-benar kita ketahui? Saya Zaki, saya manage tempat di sini. Kebetulan ini selain kebun kopi juga eh, hostel ya. Perjalanan kopi dimulai dari hamparan kebun tempat setiap pohon tumbuh dan dirawat. Seberapa luas lahan yang menjadi rumah bagi tanaman kopi ini? Dan apa pengaruhnya terhadap hasil panen yang dihasilkan? Ini kalau total, jadi ini dibagi dua sebenarnya. Ini area villa sampai tadi gerbang, terus nanti nyambung lagi ke sana itu pure kebun kopi. Jadi kalau di total itu sekitar 1,4 hektar lah. Bagi seorang petani, secangkir kopi bukanlah sekedar minuman, melainkan akhir dari sebuah perjalanan panjang. Sebenarnya kalau nanam itu dari benih ya, itu bisa 2 tahun 3 tahun baru kita, soalnya kan lumayan agak lama ya, 2 tahunan gitu. Terus kalau di kita panen itu setahun sekali. Biasanya di bulan April akhir sampai Agustus lah, karena kan kalau kopi itu nggak bisa langsung dipanen sekalian ya. Nunggu berinya merah dulu baru kita ambilin, nanti nunggu yang sisanya masih hijau, nunggu merah baru kita ambil, jadi berkala gitu. Nah kalau masalah dari petani terus ke kafe, terus jadi dijual ke konsumen terus harganya naik, itu apa signifikan gitu ya. Mungkin sebenarnya karena kopi sekarang itu kan macam-macam ya, varian dan varietasnya kan, kayak dari kopi Gayo, terus kopi Toraja. Nah mungkin yang mereka jual itu yang bikin harganya lumayan ya, karena kalau kopi kita itu biasa, karena di sini varietasnya Lini S sama Yellow Caturra. Kalau saya pikir sih mungkin dari dari branding yang bikin harga mahal ya, kayaknya gitu kan. Karena kan makin ada varian-varian gitu kan, kadang-kadang harganya juga beda kan ya. Bener kan? Beda dengan kopi Gayo yang emang yang dari Aceh, murni gitu. kopi Gayo itu kan memang beda gitu. Karena di sana yang setahu saya, di Gayo itu mereka jual yang bener-bener kopi, biji kopinya itu yang benar-benar perfect banget gitu. Jadi emang dipilihin gitu. Yang bagus dijual, yang lumayan kurang bagus dipakai di lokal. Setiap varietas kopi memiliki cerita dan karakter yang berbeda. Salah satunya adalah Yellow Caturra. Varietas ini yang dikenal memiliki keunikan tersendiri. Apa yang membuat kopi ini begitu istimewa? Kalau yang biasa itu dia kan kalau matang merah ya. Ya. Ini kalau matang kuning. Makanya namanya Yellow Caturra gitu. Iya. Gitu. Terus dia itu karakternya lebih light. Menghasilkan kopi berkualitas bukanlah proses yang instan. Di balik setiap buah yang dipanen, ada perhatian dan perawatan yang dilakukan setiap hari. Seperti apa proses menjaga tanaman kopi agar tetap menghasilkan kualitas yang terbaik? Maintenance sih paling kalau pas udah masa panen gitu ya, kayak bulan-bulan mulai Oktober, November kita pasang pupuk. Oke. Gitu kan. Terus problem utama itu paling di kutu. Oh. Itu ada kutunya gitu. Jadi Ada kutunya juga. baru kemarin pas sebelum panen itu kita pas udah panen selesai kita semprot kutu, karena ngeganggu sekali kutu itu, bikin rusak biji kopinya gitu loh. Oh iya. Gitu. Di balik secangkir kopi yang disajikan kepada pelanggan, ada perjalanan panjang yang seringkali tidak terlihat. Memahami proses dari hulu ke hilir bukan sekedar soal pengetahuan. Bagi seorang petani, seberapa penting hal itu bagi pelaku bisnis kopi? Gimana ya kalau ngomongin bisnis itu sebenarnya sah-sah aja sih ya sebenarnya gitu kan. Cuman kalau untuk dari yang kita nanam kopi, yang kayak petani kopi di bawah sebelah sana kalau nggak salah ada kebun kopi juga. Terus kayak di Bandung Selatan juga kan banyak kebun kopi gitu kan, yang benar-benar emang distribusi buat ke pabrik atau ke kafe gitu kan. Kalau menurut saya sebenarnya worth it aja sih gitu kan buat petani kopinya sendiri. Apalagi kayak emang kalau yang petaninya memang diseriusin buat penghasilan gitu, buat income utama gitu. Pasti mereka udah punya
planning sendiri. Biasanya mereka itu satu kebun itu ditanamnya nggak barengan gitu loh. Jadi kayak misalkan per berapa lot ditanam, nanti selang berapa waktu. Jadi ketika panen itu mereka bisa continue terus gitu loh. Setelah meninggalkan kebun, perjalanan kopi berlanjut ke tangan-tangan mereka yang menjaga setiap prosesnya. Lalu, apa peran dalam perjalanan tersebut? Saya di sini sebagai store manager kebetulan. Kurang lebih di perusahaan ini sendiri udah jalan 3 tahun kali ya. Bandung menjadi salah satu kota dengan perkembangan industri kopi yang begitu pesat. Lalu, bagaimana pelaku industri memandang perkembangan budaya kopi saat ini? Kalau kita ngomongin industri ya, opini pribadi dari katakanlah ya 3 tahun ke belakang, industri coffee shop, kopi khususnya Bandung itu benar-benar gila banget antusiasnya warga-warga Bandung khususnya. Ya mungkin berpengaruh juga dari kondisi politik, ekonomi dan bla 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 segala macamnya ya. Tapi kalau kita coba lihat dari sisi konsumen, orang tuh nemuin satu fakta orang Bandung. Kita tuh ada ketimpangan customer Bandung sama customer Jakarta. Oke. Kita ya khususnya, nggak tahu mungkin kalian-kalian juga sama atau enggak. Kalau yang pribadi, kita sebagai orang Bandung tuh pasti udah punya pegangan buat ngopi tuh. Jadi apalagi di outlet ini ya, selalu ada repeat customer reguler yang balik lagi gitu. Kalau misalnya ada pun tempat-tempat baru, kita mah FOMO doang. Orang Bandung mah datang pengen tahu kayak gimana, enak ya enak, lanjut, enggak ya udah enggak gitu. Tak semua penikmat kopi mengetahui perjalanan panjang di balik secangkir kopi. Lalu, seberapa penting memahami proses dari hulu ke hilir tersebut? Menurut orang justru penting banget. Oke. Karena di balik satu gelas yang sudah siap serve itu, ada story yang memang mungkin tidak semua orang tertarik untuk tahu. Tapi kalau balik lagi opini pribadi dan dari sisi orang F&B, itu tuh cerita yang sangat-sangat menarik. Karena F&B itu bukan cuma jual produk, ya di balik itu ada hospitality, ada tentang bagaimana kita cara treat customer kita, dan salah satu hal yang menjual cerita. Jadi kalau nanya penting atau enggak, untuk diketahui atau tidak, pada dasarnya F&B itu kan interaksi gitu antara penjual dan pembeli. Harusnya kalau memang staffnya tertraining dengan baik, staffnya itu bisa menjelaskan bagaimana si produk ini dibuat dan dengan apa. Karena pada akhirnya customer itu kan nyari buat kenyamanan mereka toh. Kenyamanan mereka, nyaman di lambung lah, nyaman diminum, terus emang enjoyable lah gitu. Jadi secara tidak langsung backstory itu akan tersampaikan dengan sendirinya kalau misalnya ada interaksi. Coffee shop terus bermunculan, namun tak semuanya mampu bertahan. Lalu, apa kunci agar kedai kopi tetap relevan di Bandung? Kalau kita ngomongin soal sustainan ya, bertahanan, survive gitu, apalagi di usaha ya, banyak banget faktornya ya. Dan menurut orang faktor yang paling mempengaruhi itu ya balik lagi kayak yang tadi yang gue bilang, hospitality. Kenapa banyak disclaimer ini opini pribadi ya pure. Kenapa banyak atau bisa ada yang kemarin opening, bulan depan ada yang tutup, dan siklus itu berkelanjutan selama katakanlah beberapa tahun atau setahun di tahun yang sama gitu. Fondasi dari suatu perusahaan itu, entah itu dari sistemnya, entah itu dari bagaimana cara mereka nge-training staffnya, entah itu dari bagaimana produk yang mereka buat. Tapi salah satu faktor yang paling mempengaruhi menurut orang pribadi, pelayanan. Karena kalau kita ngomongin industri kopi atau bahkan F&B lah, kita gamblangkan gitu ya secara luas, ya itu tadi, bukan cuma ngejual produk. Apalagi udah mah produknya kagak enak,
hospitality-nya sorry ya kayak tai gitu, orang kagak akan balik-balik lagi ke situ kan. Malas buat apa? Belum lagi teksnya itu gila-gilaan kan sekarang. Betul. Kayak gitu. Jadi ya pasti ada aja kalian temuin tempat yang oke, kopinya enak nih, pelayanannya so-so lah. Ada nih kopinya so-so, pelayanannya enak, ya balik lagi. Kalau orang pribadi, orang bakal balik lagi ke pelayanannya yang enak. Kalau pengen kopi enak tapi pelayanannya kayak gitu, mending take away aja sekalian. Seiring perkembangannya budaya ngopi, perilaku pelanggan pun ikut berubah. Perubahan apa yang paling terasa? Dari aku sebagai orang Bandung asli dan paham kopi, orang mah gak ribet. Minum kopi masuk oke, balik lagi ke sini. Dan hospitality-nya bagus. Ya secara garis besarnya ya orang Bandung mah gak muluk-muluk untuk kayak mungkin untuk beberapa orang Bandung ya. Nggak yang seribet, wah ini lagi pengen ngopi nih tapi pengen yang beans-nya itu full Arabica, terus kalibrasinya itu bla bla bla, itu jarang banget orang temuin. Interaksi antara pelanggan dan barista menjadi bagian dari pengalaman menikmati kopi. Adakah kebiasaan pelanggan yang sebaiknya dihindari? Kalau kalian request, tolong ngotak ya. Pernah beberapa kali kejadian, ada orang beli kopi susu. Kopi susu tuh udah paling light kan ya. Udah paling Nyaman di lambung. Udah paling enteng lah. Minta kopinya 5% aja, bagaimana lo? Minta kopinya 5%. Datang nih ke coffee shop yang memang kopi susunya itu udah di prepare gitu kan. Oke, hari ini stok segini ya, harus kejual segini. Less sugar oke, masih bisa diakalin ya. Kopinya 5%. Gitu. Itu yang saya rasa banyak juga mungkin dari penonton mahasiswa yang jadi part-time barista gitu dan pernah menemukan beberapa kasus customer request ngehe. Di balik setiap cangkir kopi, ada perjalanan panjang yang sering kali tak terlihat. Lalu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada para penikmat kopi tersebut? Kita orang F&B juga manusia, Le. Jadi ya saling menghargai aja lah. Saling menghargai, gak ada pembeda antara staff dan customer. Meskipun kalian datang bayar gitu ya, tapi tetap aja sama-sama enak. Toh kalian datang juga kita sambut. Begitu mungkin ya. Di balik setiap cangkir kopi yang tersaji, ada seorang barista yang menyempurnakan perjalanan tersebut. Aku Sheila, aku barista di Donhir. Aku juga mahasiswa ilmu komunikasi di UPI. Budaya ngopi di Bandung terus berkembang. Bagaimana fenomena ini terlihat dari sudut pandang seorang barista? Kalau aku ngelihatnya cukup agak kewalahan ya, karena aku juga sendiri tuh kayak masih pengen nyari tempat kopi lagi gitu, kayak tiap minggu pasti ada dan aku bingung ini harus kemana dulu, yang pertama apa dulu yang harus aku coba gitu. Tiap kota memiliki karakter penikmat kopi yang berbeda. Seperti apa preferensi penikmat kopi di Bandung? Kalau untuk sekarang kebanyakan itu masih di kopi susu, cuman beberapa bulan ke belakang itu kita lagi banyaknya di dirty latte, Mont Blanc kayak gitu itu tuh cukup menarik teman-teman datang ke sini tuh nanya-nanya itu. Bagi penikmat kopi pemula, biasanya pemilihan menu seringkali membuat bingung. Lalu rekomendasi apa yang cocok untuk mereka? Kalau dari kita di sini di Donhir kita pasti nanya dulu ke customer, terutama customer yang belum pernah datang. Kakak lagi pengen kopi atau non kopi. Jadi kita gimana customer yang datang, mereka maunya kopi atau non kopi, nanti kita arahkan lagi ke situ. Perjalanan kopi selalu dimulai dari kebun. Apakah menjadi petani kopi sudah cukup untuk menghidupi? Mungkin untuk petani-petani yang memang lahannya besar dan memiliki pasar yang udah ada gitu bisa makmur ya. Cuma ada beberapa petani yang mungkin masih dibilangnya masih belum kelihatan. Jadi menurut aku itu belum bisa dikatakan semuanya makmur. Apa kunci coffee shop untuk bertahan di Bandung? Menurut aku itu pertama mereka konsisten. Terus mereka punya pasarnya sendiri, punya targetnya sendiri. Terus banyak coffee shop yang udah lama di Bandung, menurut aku itu tuh rasanya mereka tuh nggak pernah berubah.
Ya. Salah satu kuncinya tuh rasanya nggak pernah berubah, makanya orangnya bisa balik lagi ke tempat mereka. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada penikmat kopi tersebut? FOMO itu nggak salah, Oke. tapi jangan kosong-kosong banget untuk ngikutin si FOMO, ngikutin si tren tersebut gitu loh. Nama saya Iman. Tuh, di sini sebagai barista. Menu signatur menjadi identitas sebuah kedai. Lalu, apa menu signatur di Dartoyo? Menu-menunya cenderung lebih banyak kopi-kopi klasik saja. Tidak banyak kopi-kopi yang dimodifikasi. Kopi hitamnya hanya ada americano, long black. Ya. Kopi susunya cappuccino, latte, magic, flat white, dan lain-lain, dan manual brew saja. Dan kopi susu mentoknya sama dirty latte. Udah, menu kita mah cuma segitu saja. Tapi Untuk disebut kalau- signature mah kita lebih ke arah kopinya sebetulnya, di beans-nya. Salah satu kunci kualitas kopi terletak pada proses roasting. Apakah Dartoyo melakukan roasting sendiri? Produksi sendiri karena secara konsep juga kita tuh pabrik Oke. dan bukan hanya sebatas konsep, tapi memang betulan pabrik. Betul. Di sana tempat produksinya tuh. Iya, iya. Roastingnya ada Mesin banyak. roasting gede banget itu. Iya, ada 4. Ada 4 lagi. Kita ya, mah benar. Jumawa. Coba. Industri kopi di Bandung terus berkembang. Bagaimana pelaku usaha memandang fenomena ini? Bagus, industrinya semakin hidup. Terutama bagi kita yang concernnya terhadap B2B. Semakin banyak coffee shop yang buka di Bandung, semakin banyak calon-calon klien yang pasti bakal beli beans dari kita. Iya. Itu, Mas. Iya. Jadi, Bener-bener. industri sih bagus sebetulnya. Karena jadi lebih hidup. Dan para barista kita bisa dihidupi oleh industri yang sekarang ada. Oke. Jadi gak dianggap remeh, gak dianggap rendah. Gitu. Barista menjadi ujung perjalanan kopi. Apakah mereka sudah bisa hidup dari profesi ini? Seharusnya sudah. Oke. Seharusnya sudah, karena secara industri pun hidup, sudah masif juga. Seharusnya secara paid juga udah lebih wajar kalau mungkin untuk sekarang. Terus kan udah jadi kebutuhan orang-orang juga. Mungkin owner coffee shop juga udah bisa ngelihat ke sana, Mas. Di tengah pesatnya industri kopi, apa tantangan terbesar yang harus dihadapi? Tantangan terberat dalam industri ini bosan. Sudah banyak menghadapi tamu yang begini begitu. Tantangannya adalah bosan. Kesehatan, asam lambung, Mas. Asam lambung ya. Asam lambung karena kopi terus. Iya. Pasti barista tuh ngopi terus ya, Mas ya? Harus itu, Mas. QC mah wajib berjalan Wajib setiap kita ya? serving, betul. I see. Karena pertanggungjawaban kita tuh gak hanya nge-brewing, tapi ketika diminum sama customernya juga. Oh, gitu. Meskipun kalau dibilang dari hulu ke hilir cuma sepersekian persennya, tapi menu yang diserving itu tanggung jawab kita sebetulnya. Ya, betul. Apalagi barista tuh jadi ujung tombaknya ya, Mas ya? Betul. Oke. Ujung tombak rasa, ujung tombak untuk edukasi, tuh di barista semuanya. Setelah memahami perjalanan kopi, pesan apa yang ingin disampaikan kepada para penikmatnya? Tumbler kotor bukan tanggung jawab saya. Nah, itu. Mas. Kenapa tumbler kotor? Sebetulnya sangat beririsan dengan attitude kalau itu mah. Oke. Ya, at least dari rumah bawa tumbler ke sini tuh jangan keadaan bersih, jadi kita tuh tinggal ngisi aja. Sebetulnya mah simple, tinggal ngelap doang, tinggal cuci, ya udah beres gitu. Tapi kan kita teh bukan tukang cucinya. Dari tanah tempat benih ditanam hingga cangkir yang tersaji di hadapan kita, setiap proses menyimpan cerita. Cerita tentang alam, perjuangan, dan orang-orang yang menghidupkan perjalanan kopi. Karena pada akhirnya, kopi bukan hanya tentang apa yang kita minum, tapi juga tentang setiap tangan yang membuatnya sampai di hadapan kita. Dan itulah perjalanan rasa.